sih? Bebas Bu. Oh, bebas kan? Bebas ya. Iya. Ya, saya diajarkan oleh orang tua ya bahwa kita itu hidup itu usahakan hidup kita, umur kita berkah. Ya, namanya berkah itu bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. Bermanfaat lah. Kita punya ilmu kita manfaat, gitu kan. Jadi ya saya melihat memang kita kan hidup ini tergantung dari kebermanfaatan kita. Dan saya melihat kesempatan itu ada. Apalagi kemarin saya sudah menjalani 5 tahun sebagai wakil gubernur. Saya memahami begitu banyak permasalahan yang kita hadapi ya, yang butuh kerjasama, butuh kontribusi kita semua. Dan saya merasa terpanggil untuk masuk ke situ. Karena memang banyak hal-hal yang menggelitik hati saya ya, termasuk masalah perempuan dan anak ya. Masalah SDM kita gitu, sehingga saya merasa kalau memang ada wadahnya, kalau memang ada kesempatannya, kenapa tidak gitu. Toh juga Allah yang menentukan siapa yang akan jadi dan seterusnya. Kita manusia cuma bisa doa dan ikhtiar kan gitu. Jadi kalau kemarin itu kan penegasan ya kan, bukan deklarasi. Kalau penegasan bahwa saya akan maju sama Bapak Haji Musafirin. Kalau deklarasi tentunya nanti kita akan pastikan. Yang jelas saya sekarang belum bisa memastikan kapan itu akan dilaksanakan. Yang jelas pasca saya menyampaikan ketetapan pilihan politik saya kemarin itu, ya tentunya kami terus bekerja untuk mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Ya insya Allah sudah. Karena memang ya alhamdulillah ya teman-teman semangat semua gitu. Saya sangat bersyukur ya dan merasa terharu gitu dengan respon masyarakat yang luar biasa, teman-teman juga yang luar biasa dari segala kalangan, dan tentunya itu menjadi energi yang luar biasa bagi saya gitu. Teman-teman tanpa di komando mereka langsung bekerja gitu. Kalau partai politik ya terus kita jajaki. Memang semua belum fix ya kan, tapi sudah ada gambaran yang fix lah gitu. Cuman mungkin saya tidak bisa sampaikan di sini. Yang jelas Bapak Haji Musafirin kan kader PDIP, saya kader Perindo gitu. Tapi saya melihat komunikasi politik ini untuk partai politik ini sangat positif gitu, ke depannya. PKB yang sudah ya beberapa partai politik positif lah komunikasinya ya. Bicara koalisi itu kan bisa harus linear juga, bisa dengan karena dulu gambarnya di mana-mana selalu bersanding. Ya kita lihat ya, mudah-mudahan gitu. Ya, saya merasa cocok saja. Sebenarnya memang sama Dr. H. Musafirin ini bukan sesuatu yang direncanakan lama ya. Ini ya memang saya tidak tahu ya rencana Allah. Jadi saya memang selama jadi wakil gubernur kan sudah mengenal beliau gitu kan. Kinerja beliau sebagai Bupati KSB. Saya melihat kinerja yang bagus ya, yang sungguh-sungguh gitu. Pada saat setiap saya bertemu sama beliau juga nyambung gitu kan. Nah pada saat beliau bersilaturahmi nyambung aja gitu ya, seperti apa ya memang sudah jalannya gitu, nyambung silaturahminya, terus kemudian pembicaraannya sepertinya klop gitu ya, apa yang kita inginkan untuk NTB ini sepertinya sama-sama gitu. Jadi ya seperti itu saja, seperti air mengalir saja gitu, bukan sesuatu yang direncanakan lama dan seterusnya, tidak. Jadi ya memang mengalir begitu saja. Ya, satu hal yang menurut saya memiliki kesamaan sama beliau, mengedepankan SDM.
dalam arti beliau memimpin Kabupaten Sumbawa Barat, di mana KSB itu adalah kabupaten yang pertama di Indonesia yang tuntas 5 pilar STBM. Ya, itu pertama di Indonesia loh. Itu hal-hal kecil ya, mungkin banyak orang nggak begitu peduli dengan hal itu, tapi beliau peduli untuk hal-hal yang seperti itu, hal kecil tapi berdampak besar terhadap sumber daya manusia gitu. Juga beliau ada di KSB itu ada kayak gotong royong gitu. Saya melihat dulu waktu proses rehab rekon gitu, proses untuk membangun rumah tahan gempa saat itu KSB itu cepat sekali, karena dia tidak nunggu-nunggu, sudah ada tim gotong royongnya gitu untuk langsung bergerak. Saya melihat beliau concern pada hal-hal mendasar gitu. Itu sih yang kayaknya cocok ini gitu untuk kita menyatukan visi lah untuk membangun NTB. Tapi tentunya yang namanya membangun NTB itu tidak bisa cukup dengan pikiran saya sama Pak Haji Musafirin kan. Tetap saja nanti kalau sudah siapapun terpilih jadi gubernur, wakil gubernurnya, membangunnya tetap bersama-sama dengan semua elemen masyarakat gitu. Tapi paling tidak pondasinya itu sudah terasa sejalan lah. Bicara NTB tadi SDM ya. Selain SDM itu kan NTB masih angka stunting masih tinggi. Ya. Angka pengangguran masih tinggi. Banyak ya. Kemiskinan masih jadi PR. Iya memang. Nah, maka itu hal-hal mendasar kan. Makanya saya juga berpikirnya tidak muluk-muluk gitu ya. Pokoknya saya mikirnya bagaimana IPM kita cepat naik gitu. Nah, contohnya saja stunting misalnya, pelan tapi pasti. Dengan revitalisasi posyandu kita kan yang paling cepat penurunan angka stuntingnya di Indonesia. Jadi jangan anggap remeh hal-hal yang kecil ya. Ngapain sih ngurus-ngurus posyandu, urusan dusun gitu. Tapi nyatanya itu memang signifikan gitu, menurunkan angka stunting gitu. Jadi, nah hal-hal bagus seperti itu harus kita lanjutkan. Terus terang saya ini mengingat itu gitu. Saya harus lanjutkan itu, hal-hal yang mendasar, yang selain ya hal-hal baik lain juga, yang tentunya apa-apa yang baik harus kita lanjutkan lah. Gitu. Bagaimana supaya masyarakat NTB tidak boleh ada yang tidak sekolah anak-anaknya gitu. Tidak boleh putus sekolah gitu kan. Kemudian bagaimana seluruh masyarakat NTB mendapatkan layanan kesehatan. Nggak boleh ada yang orang harus dapat BPJS kok nggak ada BPJS-nya. Itu kan aneh. Kita kan berkutat sama data yang nggak benar-benar terus gitu kan. Nah itu nggak boleh lagi ke depan gitu. Sama kesehatan Indonesia misalkan itu berbeda juga. Oh iya, tapi paling tidak dengan EPPGBM kita punya by name by address. Kita punya orangnya mana ini yang stunting, kita tahu. Datanya real, ada di setiap dusun. Nah itu yang harus kita rintis untuk semua hal. Jadi jangan hanya kita bicara, betul yang namanya survei itu membantu ya. Membantu untuk mengarahkan, membantu untuk kita melakukan action. Tetapi data by name by address itu penting. Nah itulah yang harus kita rintis ke depan, dimulai dari EPPGBM yang kita gesa, kita dorong saat kita revitalisasi posyandu, itu memberikan data yang luar biasa, yang mana nggak ada di daerah lain gitu. Jadi kalau orang turun ke dusun, dia tanya, ada berapa stunting di sini? Dia bisa sebut angkanya, bisa sebut anaknya siapa, alamatnya di mana, beratnya berapa, tingginya berapa, kondisi kesehatannya bagaimana, gitu loh. Kalau tidak ada data EPPGBM, hanya bicara survei-survei saja, ya gimana kita mau bergerak? Nah, dari stunting kita bergerak ke yang lain-lain, masalah putus sekolah, masalah pernikahan anak, itu harus by name by address, harus di dalam dusun desa, itu harus datanya, itu harus rigid gitu loh. Rigid sehingga masalah itu bisa tuntas betul-betul dari akarnya, nggak hanya sekedar kita bicara angka-angka yang kita bingung ini datangnya dari mana, karena data by name by address-nya nggak ada gitu. Nah itu yang harus kita rintis gitu ke depan. Aduh pesaing-pesaing ini sahabat-sahabat semua, nggak ada. Termasuk Dr. Zul juga. Dr. Zul itu sahabat, bukan berarti saya nggak pasangan sama beliau tuh hubungan saya rusak loh ya. Saya tuh paling ini gitu, tetap aja mereka adalah sahabat-sahabat semua yang hebat-hebat juga, menghadapinya biasa-biasa saja. Kita
masing-masing prepare, mereka juga prepare, kita prepare. Saya yakin kok semuanya sama-sama tujuannya mau buat yang terbaik untuk NTB gitu. Masalah nanti seperti apa, siapa yang daftar KPU akhirnya, siapa yang kemudian menjadi teman kita bersaing secara sehat, dan itu kan nanti kita lihat kan. Kemudian siapa yang kebetulan yang kemudian menang pada saat itu, ya itulah yang sudah ditakdirkan oleh Allah gitu. Toh setelah itu kita temenan lagi semua gitu kan. Jadi ini kan kontestasi 5 tahunan, nggak usah terlalu gimana-gimana. Ini bukan perkelahian loh gitu. Sama aja dengan pemilu, ya pilkada juga begitu. Sama saja. Ya, saya tidak mau banyak-banyak bicara ya. Saya hanya bisa kasih contoh saja. Maksudnya, ya paling tidak dengan saya ada di posisi ini, banyak perempuan-perempuan memiliki optimisme yang tinggi gitu loh. Bahwa oh kita nggak kalah, kita bisa kok. Wong saya makannya apa sih, pelecing urap-urap, jangan kelor, sama aja kan. Nah, mereka juga sama gitu. Dan tidak ada yang kita takuti di dalam mau laki mau perempuan dalam hal profesionalisme, dan sama kok, kita sama-sama bisa. Bukan berarti terus perempuan dia diistimewakan gitu kan, harus yang enggak juga, sama aja kok, kita kompetisi aja sehat gitu udah gitu. Karena kebetulan, karena saya backgroundnya teknik, ya memang lingkungan saya kan banyak laki-laki. Dari di teknik ya kimia juga teman saya perempuan cuman segelintir gitu ya, biasalah. Saya juga dulu kerja di mining company juga, saya sendirian perempuan di situ gitu kan, semua itu biasa. Dan ya memang tinggal kita saja gitu ya. Dan saya melihat tinggal kita saja sebagai perempuan, kepercayaan diri itu gitu. Dan sekarang saya rasa udah progresnya luar biasa. Lihat aja perempuan-perempuan hebat di NTB ini. Coba itu sekarang saya lihat yang ikut kontestasi di pilkada ini banyak banget loh perempuan, jangan main-main. Iya, legislatif juga mantap-mantap, keren-keren gitu. Jadi udah please nggak usah dah ngomong, maksudnya bicara seolah-olah perempuan itu lebih lemah atau apa. Semua itu kita lihat pada porsinya saja, kontribusinya bagaimana, kemampuannya bagaimana gitu. Karena saya sendiri merasakan berkiprah di berbagai bidang ya, bersama dengan teman-teman yang laki-laki, itu nggak merasa terkucil atau nggak merasa gimana-gimana. Mungkin karena didikan orang tua juga ya, dari kecil itu dibebaskan untuk menimba ilmu, kemudian yang penting satu bermanfaat untuk umat. Kuncinya di situ deh. Kamu mau jadi apapun, yang penting satu, hidupmu berkah. Karena dengan hidup berkah itulah kamu akan bahagia dunia dan akhirat. Kaya tidak menjamin hidup kita berkah, gitu loh. Ya, jadi itu memang pesan yang sangat-sangat masuk ya ke saya. Pokoknya makanya jadi apapun saya nikmatin aja gitu.